pos yang spektakuler. Membahas seputar horor yang menarik. Menghadirkan narasumber yang hidupnya penuh dengan misteri. Saksikan kisah-kisah misteri setiap hari Kamis pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Mapro TV. Selamat malam, saat ini lu sedang menyaksikan program talkshow yang berjudul Kismis, Kisah-Kisah Misteri, hanya di Mapro TV. Perkenalkan, nama gue Yoga Saputra, selaku host di acara ini. Selama 20 menit ke depan, gue bakal nemenin kalian ngobrol seputar hal-hal mistis yang menarik. Malam ini gue bakal ngobrol sama seseorang yang hidupnya penuh dengan hal-hal mistis. Langsung aja nih, kita sambut. Inilah dia. Halo, selamat malam. Malam. Boleh langsung perkenalan dulu dong. Halo, perkenalkan nama gue Jasmine, biasanya dipanggil Mine. Mine, apa kabar? Baik sih. Belakang ini lagi ada sibuk-sibuk apa nih, Mine? Nih, kalau gue sih lagi aktif kuliah sih biasanya. Oh, udah masuk berarti Udah kuliahnya. masuk. Mine, gue mau nanya nih. Lu tipe orang yang percaya hal-hal mistis gitu nggak sih? Percaya. Tapi tuh gue tuh kayak apa sih mulai bisa terbuka hal-halnya itu tuh pas masuk SMP. Kenapa? Jadi gue masuk ke salah satu SMP di MTS Muhammadiyah 1. Iya. Di situ 3 bulan itu gue merasa kayak itu hal yang baik-baik aja gitu. 3 bulan pertama? Iya, 3 bulan pertama. Tapi setelah dari situ gue ngerasa ada hal-hal ganjal di situ. Apa tuh contohnya? Karena waktu itu gue sama salah satu temen gue pergi ke kamar mandi. Nah, temen gue ini tuh orangnya rada-rada, lu tau gak sih yang dia tuh kayak ceria. Oh, kayak fun gitu? Iya, tapi Lalu? tuh pas posisinya gue selesai dari kamar mandi, Iya. ini si ini cewek ini tuh tiba-tiba tuh gue ngerasa kalau dia tuh berubah. Yang biasanya Iya. fun gitu, biasanya Iya, ceria? itu jadi tuh suka kayak gini loh. Gitu, kayak gitu. Itu kenapa? Faktor Nah, apa? Itu dia, tiba-tiba tuh si cewek ini tuh tiba-tiba ngerasa kayak terus tiba-tiba dia ngeliatin gue kayak gini. Kesurupan atau? Nah, gue nggak tahu, pokoknya ini setelah dari kejadian gue masuk ke dalam apa sih namanya, ke dalam kelas. Iya. Nah, gue tuh di situ ngerasa ada orang yang merhatiin gue. Ada orang yang Iya. merhatiin lo. Tapi lu ngeliat nggak orang itu? Atau Iya, ngerasa doang? kan gue posisinya duduknya kayak gini ya. Iya. Nah, Di gua kelas ngeliat ini? kayak gini, iya, gue ngeliat Oh, di kayak kelas. gini nih posisinya. Nah, setelah gue ngeliat ke arah sana, Iya. si cewek ini, si Temen orang lu? ini enggak, si orangnya ini tuh, ini ya, apa sih namanya, kayak ngeliat, lu mau tau gak sih bentuknya kayak iblis? Wow, jadi visualnya benar-benar kelihatan. Bener, itu selama gue hidup, gue baru pertama kali ngeliat hal itu di situ. Karena dia ngeliat, terus beneran ini tuh ada tanduknya. Ada tanduknya? Tubuhnya tuh bener-bener kayak merah banget. Merah. Terus dia ngeliatin gua, terus lama-lama diturun. Tapi posisinya di situ gua baru inget setelah 3 hari. Gua baru tahu kalau di situ lagi pelajaran IPS. Terus gua di situ juga baru kayak enggak, kalau di situ tuh gua posisinya kayak di silent gitu. Bener-bener kayak di deep gitu? Iya, kayak gue tuh gak dengerin teman-teman gue cuman posisinya tuh kayak ngedenger, cuman ngelihat si salah satu orang tersebut itu tuh kayak tubuhnya merah. Terus kan gue habis selesai dari situ, gue keluar dari keluar dari kelas. Gue keluar dari kelas, setelah gue keluar dari kelas, itu tuh si orang itu nggak ada, padahal tuh posisi ininya tuh posisi apa sih namanya, Makhluk. tangganya Oh, tangga. itu jauh. Jauh. Nah itu tuh si orang tersebut tuh kemana? Oh. Gue pertama kali baru ngeliat Berarti kelihatan itu di situ. itu momen yang bikin lu percaya tentang hal-hal mistis gitu ya? Karena di situ juga gue ngerasa ada hal-hal yang kayak ya yang nggak enakin gitulah. Dari situ posisinya. Berarti lu termasuk kayak anak-anak indigo gitu nggak sih masuknya atau gimana? Nah itu dia, gue tuh sebenarnya lebih ketahan di arah ke situ. Ketahannya itu kenapa? Karena ya gue nggak apa sih ya, kayak ya udahlah itu mah perasaan gue Iya. doang.
Tapi tuh setelah dari kejadian itu Ada lagi? di dalam kelas itu posisinya gue kan di ke belakang ya, gue ke belakang sama temen-temen gue Iya. nih, gue ke belakang sama temen-temen gue. Terus di situ tuh gue ngerasa kalau misalkan di situ tuh ada orang yang jalan, tapi Ada posisinya orang. gue nggak ngeliat dia siapa. Lu cuman kayak ngerasa gitu Iya, feel-nya? dia ngelewatin gue selama tiga, 1, 2, 3 dan gue kayak lu tau gak sih kalau orang yang lewat. Oh iya, kita tetap kerasa gitu ya? Iya kok. Walaupun nggak ngeliat. Nah gue tuh ngeliat, kalau gue tuh ngerasa kalau orang itu badannya tinggi. Lu tau Slenderman gak sih? Tahu. Yang kayak biasanya pakai jas-jas gitu. Iya itu. Oh, yang berarti tinggi gitu sosoknya? Iya, gue ngeliat visual, maksudnya kayak gue nggak ngerasa kalau misalkan ada visualnya gitu, gue nggak ngerasa. Cuman posisinya tuh kayak si orangnya ini tuh mukanya tuh nggak ada. Mukanya Kayak ya itu- udahlah, kayak ya udah kayak gitu aja. Berarti itu emang hidup lu tuh bener-bener penuh mistis gitu ya? Tapi Kayak pokoknya setelah dari situ tuh gue nanya lah sama kakak kelas. Oh. Jadi kan gue kan kayak selesai nih. Iya. Selesai dari situ seminggu setelah kejadian itu gue tuh nggak pernah ngomong sama siapa-siapa. lu belum terbuka gitu? Belum. Nah di situ tuh gue kayak adalah kakak kelas gue nanya kayak gini, btw lu di kelas mana gitu? Gue kan di kelas 74 kan. Nah pas di kelas 74 itu si kakaknya ini tuh ngomong kayak gini, di kelas 74 tuh ada ini gak sih, ada orang tinggi. Kakak kelas lu nanya ke Dia lu? nanya. Oh jadi kayak dia bilang kalau misalkan si orangnya ini tuh di dalam kelas itu tuh ada ya makhluk kayak gitu. berarti kakak kelas lu ini termasuk orang-orang yang mirip lu malu gini? Punya Nah, kemampuan lebih atau? Itu dia, kadang-kadang tuh orang-orang tuh bilang kayak ya udahlah, kayak apa sih namanya, ada orang di belakang gue tuh yang kayak Ngeliatin atau ngikutin gitu? Tapi lu terganggu nggak sih sama hal-hal begitu? nah kalau gue sih ya kadang-kadang apa sih merasa terganggu, tapi kadang-kadang ya udahlah. Terus cara lu namenin diri biar nggak terlalu dipikirin gitu, itu kan kayak ganggu banget aktivitas kadang-kadang ya. Gimana? Nah gue kadang-kadang tuh suka ya udahlah ya, kadang tuh gue kayak apa sih namanya, merasa kayak ingin aja sih kadang. Kalau di rumah ada nggak pengalaman-pengalaman mistis? Itu kan sebelumnya kayak cerita di sekolah doang, di tempat lain gitu atau? Ini lagi sih apa sih namanya, biasanya tuh lu tau gak sih astral projection? Astral projection, apa tuh? Gue pernah ngalamin hal itu, kayak gue kan gak sengaja nonton film, salah satu film YouTube gitu kan. Nah di situ tuh gue ngeliat di orang itu cerita kalau misalkan si orangnya ini tuh si dia tuh suka keluar dari tubuhnya dia. Oh kayak rohnya tuh misah dari jasad. Iya. Gue tuh pertama kali ngeliat di situ ada anak kecil. Ada anak kecil Anak kecil yang ngajak gue buat itu keluar iya kayak dari jasad lu? Iya, kayak mas tuh kayak gue tidur nih, terus kayak ya udah gue tiba-tiba keluar langsung dari nenek gue gitu, kayak gue ngelihat ada tubuh gue, Ada jasad lu? bukan jasad gue, Tubuh lah. Iya kayak tubuh gue lah, di situ posisinya ada tubuh gue yang keluar dari. Kenapa itu? Aman, lanjut. Sorry. Ada ide. Lanjut deh. Nah abis gue tuh kayak apa sih namanya, kayak ini gue nih. Terus kayak kadang-kadang tuh gue kayak keluar dari tubuh gue, terus gue ngeliat ada anak kecil, maksudnya ada anak kecil yang kayak dia ngikutin gue, pokoknya tuh gue nggak bisa balik lagi gitu loh ke Ke tubuh gua. lu? Terus cara lu balik ke tubuh lu gimana? Nah itu dia apa sih, kayak pas gue tuh sadar di situ ada anak kecil lewat kayak gitu, gue sadar, gue tuh kayak langsung balik lagi ke tubuh gue. Tapi lu itu dalam kondisi tuh lu megang kontrol penuh sama tubuh lu. Jadi lu bisa ngelakuin sebebas apapun ketika keluar dari tubuh lu atau gimana? Nah, gue tuh kadang kayak ngerasa kayak ini tuh gue tahu nih kalau gue keluar dari tubuh gue. Yeah. Nah terus makanya tuh gue langsung kayak buru-buru Balik? buat balik lagi gitu. Gue tuh selalu, tapi itu kayak baru sekali atau 2 kali doang selama gue di SMP itu. Nah udah abis selesai dari situ, gue tuh kayak nggak kalau misalkan di situ tuh gue keluar dari tubuh gue tuh gue nggak pernah sadar. Setelah gue nonton salah satu film itu, gue tuh kayak ternyata gue pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi lu gitu kayak tahu lah ternyata ini tuh ada nama momennya. Ada momennya, namanya astral projection. Baik, pemirsa di rumah jangan kemana-mana. Di segmen selanjutnya akan ada perbincangan yang lebih menarik dan lebih seru, tetap di Kismis, kisah-kisah misteri.
Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitar. Polusi udara itu sangat mengganggu saluran pernapasan dan ditimbulkan oleh kegiatan-kegiatan manusia ataupun sumber-sumber lain. Solusinya, kita sebagai masyarakat harus meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. seperti memanfaatkan transportasi umum. Dan mempengaruhi orang-orang sekitar agar ikut serta berkontribusi mengurangi polusi. Beri solusi kurangi polusi. Kembali lagi bersama gua Yoga Saputra dalam acara Kismis, kisah-kisah misteri. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang pengalaman mistisnya Mine di masa-masa SMP-nya dia nih. Gue penasaran ke depan selanjutnya tuh ada juga nggak sih atau emang udah stop di SMP aja? Enggak. Sebenarnya itu tuh udah berlanjut sampai gua kelas 1 SMP, 1 SMA. 1 SMA. Jadi pas masa Covid, gue kan punya kucing, Iya. namanya Omon. Jadi itu gue sering banget nih di bawah. Jadi karena rumah gue tingkat, kadang kucing gue tuh suka di bawah, suka kadang-kadang di atas gitu loh. Random gitu lah iya, tempatnya. random lah dia maunya di mana aja gitu. Iya. Nah posisinya tuh gue di situ lagi di bawah ya udah lagi main HP aja kadang. Terus tiba-tiba tuh gue sering banget dengar suara yang mirip sama kucing gue. Nah contohnya kayak gue lagi main HP terus tiba-tiba tuh dia kayak nyong kayak gitu-gitu kayak suara kucing biasa aja. Suara kucing. Nah itu tuh gue tuh udah tahu kan suara kucing gue tuh kayak gimana. Iya. Nah itu suaranya Omon. Tapi setiap gue ngeliat itu tuh dia nggak pernah ada gitu loh, nggak pernah ada kucingnya tuh di situ nggak pernah ada. Dan ternyata tuh bukan cuma gue doang yang ngalamin. Ternyata tuh orang-orang di rumah. Iya kecuali adik gue ya. Kakak gue sama mama gue tuh sering banget ngalamin kayak gitu. Nah terus tuh dari situ tuh gue kayak ngerasa kok beda gitu loh, kayak ini tuh siapa gitu. Terus ternyata tuh orangnya ini tuh anak kecil yang sering ikut Makhluknya? Iya. Yang bersuara kayak kucing peliharaan lu itu? Iya, itu tuh anak kecil terus kayak dia tuh kayaknya orang-orang ini deh Belanda. Lu tau gak sih? Dia tuh nggak pernah nunjukin mukanya dia tuh kayak gimana, dia nggak pernah nunjukin. Yeah. Cuman lama-lama tuh gue ngerasa kalau dia tuh kayak gue tuh sama dia tuh kayak jadi nyaman gitu loh. Karena nih gue tidur nih, jadi tuh kalau misalkan gue tidur di kamar gue ada kucing gue, dia tuh nggak berani masuk ke dalam kamar, gue tahu. Tapi kalau misalkan kucing gue keluar lama-lama nih si makhluk ini tuh kayak kurang ajar gitu. Tapi ngeganggu banget atau sekedar bercanda? Justru gue di situ nggak ngerasa keganggu, gue ngerasa nyaman karena ada dia gitu. Justru kayak temen? Iya karena tapi ada satu yang bikin keganggu, karena setiap gue tidur, lu tau yang tadi rep-repan kan? Oh iya. Nah setiap gue rep-repan dia tuh niup-niupin gue, ngajakin main. Padahal dia nggak tahu kondisi lu lagi capek, nggak tahu apa. Dia cuma kayak niup-niupin. Dia kayak gitu, dia ngajakin sambil jingkrak-jingkrakan. Itu bener visualnya kelihatan? Kalau gue tuh ngerasanya ya dia tuh tingginya tuh kayak di bawah gue lah segini, rambutnya dikepang. Sebahu lu? Iya, di rambutnya dikepang. Jadi sosok anak kecil Belanda tingginya sebahu lu, rambutnya dikepang, itu visualnya? Iya itu, tapi tuh gue nggak pernah ngelihat mukanya dia. Gue tuh nggak pernah sama sekali ngelihat muka si orangnya ini gitu. Karena gue nggak pernah mau juga, karena terakhir kali gue ngelihat itu tuh pas gue SMP yang kata gue ngelihat iblis itu yang itu. Oh iya, yang pas cerita lu SMP tadi. Itu gue sampai dilupain 3 hari kan. Gue baru ingat setelah 3 hari. Move-on-nya 3 hari. Iya. Nah, tapi kalau dia lama-lama tuh ngeganggu. Oh, kalau dia ngeganggu? Lama-lama tuh ngeganggu gara-gara awalnya kan dipikir cuma gue doang kan. Nah, terus lama-lama tuh jadi ke orang-orang sekitar gue. Orang-orang rumah lu? Iya. Ikut keganggu sama anak kecil Belanda ini? Iya, jadi tuh pas mulai kayak ngerasa keganggunya ini tuh si anak kecilnya ini tuh gangguin mak gue lagi sholat tahajud. Lagi sholat diganggu? Iya. Gimana? Jadi gini, kan tiba-tiba tuh mama tuh pagi-pagi. Jadi tuh kan kalau misalkan ada apa-apa tuh kayak pagi-pagi tuh selalu cerita gitu kan. Selalu kayak ada apa aja tuh mama tuh selalu cerita ke aku kan. Nah, terus di situ tuh posisinya mama
selesai dari masak, tiba-tiba tuh dia ngomong kayak gini, tadi mama sholat tahajud nih, ada kucing namanya, ada kucing gua, ada kucing gua namanya, bukan. Oh. Ini si Cimot ada lagi. Si Oh, Cimot. jadi kucing lu di rumah ada 2? Ada dua. dua. Nah, terus di situ tuh dia masuk ke dalam kamar emak gua kan, emak gua Iya. sholat di situ, terus tiba-tiba di situ pas emak gua rukuh, tiba-tiba terbang. Bener-bener itu Iya, anak kecil lah. Nggak tahu dia tiba-tiba terbang aja. Terus emang posisinya di situ gue ngerasa si anak kecilnya ini tuh pas Apa? abis maghrib itu kan gue selesai sholat dari mau ambil air wudhu, gue tuh ngelewatin kamar emak gue kan. Iya. Dia tuh lagi berdiri. Tapi- Itu pertama kali gue ngeliat dia berdiri di situ. Oh, sosoknya baru kelihatan bener visual. Tapi sebenarnya itu kayak dia tuh nggak ganggu gitu nggak sih? Cuman kayak pengen interaksi aja sama lu. Ya bener nggak sih? Kalau menurut dia sih ya pengen kayak gitu, tapi tuh lama-lamanya kayak dia kurang ajar gitu loh, karena kan dia udah ngeganggu. Kayak semena-mena gitu Iya, sama jadi semena-mena. keluarga lu ya? Iya, sama semena-mena. Jadi tuh kalau gue rasa Dian ini, si anak kecilnya ini, salah satu temen yang kata ngajakin gue buat itu loh. Oh, yang tadi Afro Projection itu. yang keluar dari Iya, tubuh dia lu. tuh kayak si ininya loh, si temennya ini. Satu circle Iya, lah kalau kita ya. Satu circle. Iya. Jadi kayak dia salah satu temennya gitu, kayak jadi apa sih namanya, kayak dia tuh Bentar. Ini kenapa? Kru? Aman. Sorry ya. Nah, Boleh terus lanjut. Dari yang dia, jadi tuh kalau menurut gua si anak kecilnya ini tuh sebenarnya tuh udah ada lama di kamar gua. Sebelum lu di situ. Enggak, jadi tuh kamar gue itu kayak gue tuh baru nempatin kamar itu pas gua kelas 4 SD kan. Jadi sebelum lu nempatin itu kamar fungsinya apa? Enggak, dia tuh kayak baru dibangun gitu loh. Oh, Jadi baru kayak, dibangun iya, kamar baru ada gitu. gitu kan. Nah, terus di situ tuh posisinya gara-gara gue ngerasa kalau misalkan si anak kecil itu emang udah menetap di situ. Gara-gara kakak gue pernah foto, terus tiba-tiba ada tangan putih. Ada tangan Tangan putih. putih. Nah, gue ngerasa itu salah dia. Gimana? Fotonya gimana dulu nih kondisinya? Jadi kakak gue tuh lagi selfie. Iya, Terus lagi disangka selfie. dia tuh lagi selfie di atas kasur gini lah, kayak Ah. gini lah, lagi tiduran. Terus posisinya tuh di sini tuh di pojok sininya tuh ada tangan putih, tapi tuh nggak ada yang kayak giniannya kayak kita. Jadi itu Ada. objek bener-bener ketangkep Iya, di kamera ketangkap- HP. ketangkap di kamera. Wah, asli itu serem juga Nah, sih. terus setelah dari situ, gue ngerasa kalau misalkan si anak kecil itu tuh dari dia gitu loh. Oh. Jadi itu dia juga yang nempatin boneka-boneka di kamar gue. Oh, jadi lu suka ngoleksi banyak Iya, boneka lah di kamar. banyak boneka. Jadi gara-gara semenjak gue lulus dari SMP itu, gue kan udah kayak, bukan gue doang kan, kakak gue juga ngalamin hal-hal serupa kayak gue juga. Terus akhirnya tuh itu semuanya tuh dicabut, kayak ya udah dilepas-lepasin, kayak udah biar nggak dipajang lagi, karena kan itu mengundang mereka jadi kayak tempat gitu. mereka juga. Iya, tempatnya mereka juga. Tapi lu tahu nggak sih, lu kan udah paham nih, lu itu bisa ngelihat mereka. Lu tahu nggak sih kenapa lu jadi faktor lu jadi anak indigo itu kenapa? Nah, kalau gue sih nggak tahu, katanya sih banyak yang bilang ini tuh dari keturunan ya. Keturunan. Iya. Jadi itu kalau menurut gue keturunannya tuh kayak gara-gara bapak gue tuh juga sering ngeliat hal-hal kayak gini juga, tapi tuh nggak seintens kayak gue juga gitu loh. Kalau gue tuh kayak bener-bener yang dikasih visualnya gitu, bener-bener dikasih. Lebih sensitif. Iya. Kemampuannya lebih dari. Iya. Berarti di antara anggota keluarga lu emang semua bisa lihat atau beberapa doang? Kakak gue ya gimana ya, kalau misalkan dibilang kayak gitu lebih ke gue sih daripada ke yang lainnya gitu, karena gue ngalamin itu yang bener plok gitu, bener-bener ada orang, ada dianya gitu. visualnya kelihatan itu bener-bener kadang tuh asli. ada kayak ke tempat baru gitu kan, kadang-kadang tuh gue ya kadang dia juga kalau Ngikut? iya, dia kalau misalkan kalau gue tidur atau kayak gimana, Iya. itu ya dia suka ngikut kayak dia minta tolong atau kayak gimana. Itu terus cara lu ngehandle-nya gimana? Kalau itu dia pergi sendiri. Dia Gue pergi tuh sendiri. nggak pernah yang kayak mau pergi gitu, kayak gue nggak pernah mau apa sih namanya, nggak pernah mau. Terlalu care sama mereka? Karena emang udah beda alam juga sih. Iya. Nah dari situ tuh si Nyi ini gue tuh jadi nyaman kan sama si Nyi-Nyinya. Oh, lu udah ngasih nama dia, namanya Nyi? Namanya Nyi. Namanya Nyi? Namanya Hantu Nyi. Belanda, anak kecil, kepang, namanya Nyi. Oke. Namanya Nyi. Nah gue tuh setiap gue tidur tuh dia lama-lama sering kayak gitu. Tapi tuh dia selalu datangnya tuh selalu siang, nggak pernah Selalu malam. siang. Karena malam itu kucing gue tuh di dalam. Jadi dia kayak mau masuk takut karena ada kucing Iya, atau? karena kan itu dia, gue tuh panggil dia tuh gara-gara si Nyinya ini kan, kayak takut si Nyinya masuk buat dalam ke kamar gue gara-gara kucing gue. Oh gitu. Ya udah, baik. Terima kasih atas jawabannya. Segitu aja.
perbincangan kita hari ini. Habis juga waktu gue nemenin kalian di acara Kismis ini. Tidak lupa gue ucapkan terima kasih karena telah menonton, dan terima kasih Mine sudah meluangkan waktunya untuk datang ke acara perdana Kismis ini. Terima kasih.